Setelah 1 tahun gue nggak pakai iPhone, akhirnya gue balik. Bukan ke 17 Pro ataupun Air, tapi ke 17 reguler biasa. Dan setelah 2 minggu menggunakan HP yang satu ini, harus gue bilang, kesian yang beli iPhone 16, beda setahun, tapi upgrade-nya tuh beda jauh. Ini Apple lagi mode baik sih. Tapi apakah HP ini sempurna? Langsung juga bahas kurang lebihnya. So, welcome back to Updated Edit Channel. Nama gue Greg, let's check it out. Upgrade yang paling signifikan itu ada di bagian layar. Ada 3 hal yang bikin beda ketimbang seri basic biasanya. Pertama, lihat bezelnya ini tipis banget. Makanya nggak heran ukuran layarnya naik 0,3 inch. Walaupun ya ketika gue pasangin casing iPhone 16, ini muat-muat aja sih. Penempatan tombolnya semua sama. Bedanya ini sedikit lebih panjang jadi agak maksa. Kedua, setelah 4 tahun nunggu di seri non-Pro, gila ini dapat upgrade 120Hz ProMotion. Gue seneng banget. Mungkin kalian bilang, ya elah, HP Android 1 juta juga bisa kali bang. ya, kalau ngomongin secara esensi, bener. Kalau kalian scrolling sana-sini kelihatan dan berasa banget mulus. Tapi dari segi kualitas ini beda. iPhone 17 punya teknologi LTPO 1-120Hz. Jadi, refresh rate-nya adaptif berdasarkan sentuhan kita buat menghemat baterai. Dan pastinya bisa nampilin full wallpaper always on display kayak gini yang nggak dimilikin sama HP entry level, apalagi premium mid-range. Jadi, ini yang jadi pembeda. Dan ketiga, kalau dari segi brightness, ini sama kayak semua lineup iPhone 17 kemarin, atau ya termasuk iPhone Air juga. Jadi ketika gua pakai di Singapura, track mataharinya tuh cerah banget. Isi konten layar tuh masih kelihatan walaupun backgroundnya warna putih. Sisanya dari segi kualitas layar, ya ini iPhone yang kalian kenal lah ya. Dalam segi karakteristiknya bagus, dan masih ada Dynamic Island yang ukurannya masih sama besarnya. Oh iya, satu yang ketinggalan. By the way, iPhone 17 juga kebagian anti-reflective display. Tapi ditutup tempered glass, ya nggak kelihatan sih. Jadi mesti cari tempered glass yang support anti-reflective juga. Kalau ngomongin soal performa, ya jelas Apple A19 Bionic chip di HP ini tuh kenceng banget. Tapi itu semua akan berasa ketika dipakai seiringnya waktu. Kita lihat dari iPhone 15, bahkan iPhone 13 yang kemarin, ketika mau dipakai main game zaman sekarang juga masih oke-oke aja. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru dan harus di-mention. Lebih tepatnya gue mau bahas dari segi suhu aja. Oke guys, jadi curhat dikit, ini hari ketiga gue menggunakan iPhone 17. Dan saat lagi dipakai buat foto-foto, brightness-nya mentokin, terus nyalin cellular data. Ini tuh brightness-nya selain bikin jadi lebih redup, padahal udah dimentokin. Nih gue kasih tunjuk. Nih, mentok, tapi berasa lebih redup dibanding biasanya. Terus ada hal lain juga. Begitu gue masuk ke kamera, itu tuh nge-lag patah-patah previewnya. Ya mungkin nggak kelihatan, tapi kalau misalkan gue lihat secara langsung ini berasa patah-patahnya sih. Jadi padahal ini panasnya nggak yang panas lebay gitu loh. Ya, jadi ini cukup aneh. Menurut gue, throttling di iPhone 17 tuh agak terlalu agresif dan membingungkan. Sekarang ketika gue pakai di kondisi indoor studio tanpa AC untuk Genshin Impact 120 fps plus highest mentok, itu suhu tertinggi mentok sampai 45 derajat. Tapi ya ini masih playable, gak ada frame drop yang terlalu signifikan yang ngeganggu gameplay. Jadi menurut gue, Apple masih perlu update dalam segi konsistensi untuk throttlingnya. Kalau misalkan kalian tanya, bang, upgrade apa lagi yang berasa? Menurut gue cuma satu lagi sih yang terlihat simple tapi sebenarnya kepake banget untuk jangka panjang, yaitu base storage-nya sekarang di 256GB. Artinya kalau misalkan kalian mau download aplikasi, game, ataupun nyetor video banyak-banyak, gak usah tuh sering-sering hapusin storage sana-sini, atau minimal nggak perlu terlalu ketergantungan sama iCloud Drive dimana-mana harus pakai internet. Nah, yang ini bisa langsung offline. Akhirnya gila sih. Upgrade kedua yang menurut gue paling signifikan itu ada di kamera. Yes, kita mulai dari kamera belakangnya dulu karena ini persis kayak iPhone 16 Pro kemarin, minus lensa optical 5 kali zoom aja. Yes, ada 48 megapiksel dual fusion kamera, dimana ada lensa wide yang bisa merangkap sebagai 12 megapiksel telephoto lens hasil in sensor zoomnya, dan ada lensa ultra wide yang bisa merangkap sekaligus sebagai lensa makro. Jadi menurut gue ini fleksibel. Dan untuk tombol kamera kontrol sendiri, ya lihat aja di video waktu launchingnya iPhone 17, mereka sendiri juga nggak pakai cekreknya, itu pakai tombol power ataupun tombol shutter di dalamnya. Ya, sekarang ini gue pakai untuk trigger si kamera aja. Apple AI nggak gitu kepake karena lebih pakai di Samsung punya AI yang lebih matang. Lanjut ngomongin soal kualitas hasil fotonya. Ketika gue pakai mode standar aja, menurut gue dari segi karakteristiknya, ya ini iPhone yang gue kenal, tanpa permainan software yang terlalu banyak, tanpa mengubah karakteristik saturasi, kontras yang berlebihan. Tapi memang menurut gue ada kadang ketika
foto-foto di bawah terik matahari yang lagi cerah banget, mesti dimainin exposure dulu, biar highlightnya lebih dorong, kelihatan lebih profesional, jadi hasilnya bagus kayak gini, bahkan sampai mode low light. Walaupun ya lensa ultrawide-nya dengan penambahan resolusi setinggi ini nggak terlalu menolong juga sih, karena ya bukan cahayanya ya masih cukup tinggi, noise grain-nya itu berasa ketika di kondisi low light. Ya solusinya sekarang ini untung ada fitur auto night mode yang otomatis jalan, dan ini bisa bikin hasil foto jauh lebih baik. Kedua, dari segi kamera depan, yes, gue suka banget karena sensornya sekarang ngotak. Jadi kalau misalkan kalian pengen selfie, gak usah tuh pegang-pegang landscape. Di portrait aja bisa capture landscape lebih luas, bahkan ini bisa berjalan di video juga, dan ini oke banget sih. Vlogging gak pernah semudah ini karena ya dapet gripnya juga, dipegang senatural mungkin. Tapi memang ada satu hal yang menurut gue kurang, atau ya minimal ditahan sama Apple untuk ngebedain sama seri Pro, yaitu tidak tersedianya Apple ProRes ataupun Apple Lock. Satu-satunya ya bisa diakalin pakai aplikasi Camera by Moment. Bayar sih. Oh ya, by the way, di iPhone 17 ini ada fitur baru namanya Dual Recording. Yes, jadi kamera depan dan kamera belakang langsung jalan bersamaan. Ya memang udah banyak di HP Android, tapi gue yakin di iPhone bakalan lebih meledak karena ya ini ketika gue pindahin ke atas, tuh ada animasinya, ke kiri, ke kanan, semua GG sih. Nice banget. Nice. Bahkan bisa lensa ultrawide 2 kali. Sedangkan untuk kondisi low light kayak gini guys, yang gue suka sama iPhone, stabilisasinya tuh nggak terlalu yang over kayak gimana. Jadi masih ada ngasih kesan natural tuh, nggak kayak robot banget ketika di panning, dan ketika pindah lensa ultrawide masih berasa seamless dalam keadaan low light sampai 2 kali. Nice banget. Walaupun ya di 2 kalinya ini berasa mulai ada jitter, ada goyangan karena ini jalannya nggak rata sih. Jadi ini dia contoh sampel perdana dari iPhone 17 biasa ketika pindah lensa ultrawide, mulus, pindah 2 kali. Oke lah, ini karena nggak ada lensa telefoto, masih surprisingly oke di 4K 30 fps. Nice. Sedangkan untuk kondisi low light 4K 30 fps ini noise dan detailnya turun banget sih. Noise-nya sih berasa, tapi at least highlight-nya di belakang masih sangat kelihatan tanpa gue mainin apapun. Exposure-nya gila sih. Ya walaupun ya kayak tajam sih. iOS 7 itu sebuah revolusioner yang paling luar biasa, makanya dipakai terus sampai iOS 18, dan menurut gue itu stagnan, ngebosenin. Sampai akhirnya ada rilis iOS 26 dengan bahasa liquid design. Menurut gue ini sesuatu yang fresh, walaupun ya beberapa komplain, beberapa improvement, tapi akhirnya berhasil. Kalian lihat ya, Apple cinta banget sama kaca. Dari kantornya, Apple Store di semua negara rata-rata pakai kaca transparan. Saking mereka suka kacanya, mereka perhatiin juga pattern ketika kena pantulan cahaya dan dibawa masuk ke iPhone. Ya sesimpel home screen, parallax geser kiri kanan, itu ada efek cahayanya ngikut. Terus kalau misalkan kalian tahan jari kalian di search box, itu bakalan ada efek transparan. Dan ketika kalian buka aplikasi bawaan, pindah icon sana sini ditahan, nge-slide-nya itu ada efek kaca pembesar yang menurut gue nice attention to detail. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah di iPhone 17 ini iOS 26 bagus? Nggak juga. Ada 3 bug yang gue temukan selama 2 minggu terakhir. Pertama, airdrop-nya nggak bisa dipindahin ke everyone, dan dipancing ke BAM pun nggak ke transfer itu filenya. Kedua, pop-up turn on iMessage muncul sampai 5 kali, dan menurut gue ini agak ngeganggu. Ketiga, ketika gue tutup aplikasi dari folder kecepatan, itu ada animasi yang tak, bahkan di Telegram ikonnya berubah. Jadi menurut gue harus diimprove lagi seiringnya waktu berjalan. Tapi overall, Liquid Glass ini mantap sih. Kalau misalkan kalian suka, coba like-nya juga, biar gue tahu. Terakhir ngomongin soal baterai, ini ada peningkatan ya sedikit lah ya, 3,68% ketimbang iPhone 16 kemarin, yang tentu akan kalah kalau bandingin sama HP-HP Android zaman sekarang. Bahkan 2 jutaan, 3 jutaan juga kalah yang udah pakai 5000 mAh. Tapi biar ada gambaran, ketika gue bandingin sama yang on par Apple to Apple kayak Samsung S25, ini kapasitas baterainya lebih besar sedikit di 4000 mAh. Ketika gue pakai untuk kebutuhan sosmed bersebelahan, hasilnya terlihat
iPhone masih lebih efisien. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk kebutuhan gaming gimana? Itu kayaknya kita pakai buat comparison aja nggak sih? Kalau misalkan kalian setuju kedua HP ini compare, lihat like-nya. Kalau sampai 3000, kita gaskan. Lanjut, ngomongin soal kebutuhan tanpa compare-compare, gue pakai sendiri. iPhone 17 ini relatif awet. Ya, ketika gue pakai seharian penuh di Singapura di hari awal launching, bisa kalian nonton di sini apa di sini? Ya, bisa dapat screen on time 5 jaman lebih. Dan ketika gue pakai full indoor, full wifi untuk main game, sosmed, belanja, chatting, ini bisa sentuh sampai 7 jam 11 menit dengan sisa baterai sampai 11% yang menurut gue jelas ini nggak masuk akal buat kapasitas baterai di bawah 4000 mAh. Dan yang paling menarik ada di bagian charging yang naik sampai 40 watt. Ya, lagi-lagi kalah sama brand-brand China, tapi ini sebuah kemajuan buat iPhone. Sekarang, ketika gue nge-charge dari angka 1%, dicolok 30 menit, udah ngisi 68%. Dan ketika gue penuhin sampai 100%, makan waktu 1 jam 16 menit. Jadi memang, ketika udah nyentuh 70%, kecepatan chargingnya otomatis diturunin buat menjaga battery health lah ya. Ngomongin soal battery health, nih gue update sedikit lah ya. Ini masih di 100%, tentu masih baru 2 minggu. Tapi untuk cycle count-nya udah 10 kali. Jadi 2 minggu dipakai udah nge-charge 10 kali. Ya, ini oke lah ya. Ini daily driver iPhone gua. Dari iPhone 11 pindah ke sini. Dan untuk wireless charging, support sampai 25 watt, tapi yang ini belum gue coba karena mesti beli MagSafe dari Apple-nya atau harus pakai Qi2 technology. Nanti gue update mungkin di 1 bulan pemakaian. Tungguin. So guys, kesimpulannya selama 2 minggu menggunakan iPhone 17 bukan seri Pro ataupun Pro Max, menurut gue ini adalah iPhone yang paling tepat untuk kebanyakan orang karena layarnya menggunakan 120Hz ProMotion plus full wallpaper always on display yang layaknya iPhone versi Pro, storage-nya naik 2 kali lipat di 256GB, baterai lebih awet, charge-nya lebih ngebut 40 watt kayak versi Pro-nya yang 17 juga. Dari segi kameranya upgrade dan performanya juga kenceng, minus lensa 5 kali optical zoom atau 8 kali optical zoom kayak di seri Pro. Menurut gue ya jelas, ini benar-benar worth it banget. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk harga di Indonesia gimana? Ya bocorannya sih 17-18 juta. Tapi kemarin ini waktu gue ke Singapura, hostnya segini udah termasuk pajak. Jadi ya semoga di Indonesia pasti sih lebih murah. Gimana guys? Apapun yang kalian pengen tanya mengenai iPhone 17, tinggal komen di bawah aja. Sebisa mungkin akan gue balas. Ataupun kalau misalkan nggak sampai gue balas, nanti akan dibahas di video lanjutannya. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share, dan subscribe sekaligus lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.